jenis senyawa molekul. Apa aja nih? Kalau kalian makan apa aja? Makanan kita kan ada yang makanannya satu golongan karbohidrat ya. Kedua golongan protein. Ketiga golongan lemak. Udah 3 jenis itu aja sebetulnya ya. Golongan utamanya. Kalau karbohidrat contohnya apa aja? Udah IPA. Gandum. Gandum, nasi, roti, mie gitu. Jadi kalau kita makannya mie pakai roti, pakai kentang, pakai nasi, nah itu pakai roti, pakai seblak gitu ya. Itu semuanya karbohidrat. Nah, tapi ada lagi jenis golongan satu lagi yaitu protein dan lemak. Kalau lemak ya jelas lemak itu apa aja? Ya lemak dari hewan, terus minyak juga itu lemak ya dari susu ada lemak. Kalau protein apa aja? Susu juga banyak proteinnya. Terus apalagi protein? Kalau protein apa aja? Telur. Telur, terus daging sapi, daging kambing, daging ayam, daging ikan itu ya, atau kacang-kacangan itu juga protein. Nah, tubuh kita juga disusun oleh 3 faktor itu ya, karbohidrat, protein, lemak, satu lagi asam nukleat, ya, satu lagi asam nukleat. Nah, 4 penyusun itu aja sebenarnya badan kita. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Yang paling dominan yang mana? Yang paling dominan itu adalah protein, gitu ya. Nah, rambut kita namanya apa sih rambut? Rambut itu keratin ya, dia protein juga. Mata pigmen, protein juga. Otot itu protein ya. Kalau lemak ya beda lagi. Di bawah lapisan kulit ada lemak dulu dan otot. Lemak beda, otot beda gitu ya. Nah, protein-protein inilah yang disusun berdasarkan apa sih? Berdasarkan kode genetik. Jadi kalau misalkan kita mewarisi kode genetik dari ayah ibu kita, mereka matanya yang ada yang hitam, ada yang coklat ya. Kita juga kalau nggak coklat hitam, mayoritas hitam malahan ya. Itu saya yang lagi ngajar ya. Nah, kalau misalkan ternyata ancestor kita atau misalkan kakeknya kakek kita itu adalah uh, orang Inggris misalkan. Nah, itu akan ada sedikit gurat-gurat keturunan wajah-wajahnya kayak blasteran gitu ya, walaupun tipis karena mungkin cuma berapa persen. Kalau misalkan kakek kita pure orang Barat, misalkan kalau misalkan ibu kita pure orang Barat, berarti kitanya mewarisi genetika 50-50 ya, 50% Indonesia, 50% orang Inggris misalkan. Kalau misalkan yang orang Inggrisnya itu misalkan kakek kita berarti cuma berapa persen? 25% genetiknya dan seterusnya. Kalau misalkan kakeknya kakek ya berarti 25% kali 25% berarti berapa? 6% ya. Nah, terus seperti itu. Ya, terus kalau sekarang udah ada canggih nih teknologinya, kalau kita bisa melihat, kita bisa melakukan tes DNA, kita bisa melihat, oh ternyata saya keturunan Polandia, itu ternyata ada garis keturunan Belanda karena kita dijajah Belanda mungkin ya, keturunan atas kita ada orang misalkan ya dan seterusnya itu bisa dicek pakai pakai cek DNA. Sayang tolong jangan ribut ya lagi ngajar benar. Saya akan share screen dulu materinya. Saya lebih suka pakai materi dari animasi ya karena lebih bergerak, lebih hidup, lebih bisa nangkep. Mana ya? Nah, ini. Nah, jadi ini memang materinya dalam bahasa Inggris, tapi saya ngeklik subtitlenya bahasa Indonesia ya. Di sini ada subtitle. Nanti saya akan kirimkan linknya ke kalian. Kalian bisa ulang-ulang videonya di YouTube. Ini subtitlenya klik aja di sini jadi bahasa Indonesia ya. Di sini bahasa Indonesia settingannya. Oke, sayang ya. Sayang please jangan ribut. Oke, kedengaran nggak? Keluar nggak suaranya? Oh, sebentar. Mana suara keluar ya? Keluar nggak? Oh ini. Oke. Kedengaran?
Izin Ibu tidak. Kedengeran Kak? Dalam tubuh kita itu tersusun atas apa aja sih? Tersusun atas sel ya. Nah, kalau kita breakdown nih tubuh kita ini, kalau kita lihat dari apa aja? Dari anggota tubuh ya, kepala, tangan, kaki. Kalau kita potong-potong gitu ya, ada itu. Kepala, tangan, kaki. Terus kalau kita lihat lagi lebih dalam, susun dari organ ya, ada organ apa aja? Ada organ otak, ada organ mata, jantung, paru-paru, usus dan seterusnya gitu ya. Nah, itu namanya organ. Nah, terus breakdown lagi, zoom in lagi. Nah, di dalam organ tersebut ada apa sih? Ada jaringan gitu ya. Kita bagi-bagi, ada jaringan kulit. Nah, terus di bawahnya kulit ada jaringan lemak, di bawahnya lagi ada jaringan otot, udah gitu ada jaringan tulang gitu ya. Nah, beda antara otot tulang sama otot jantung. Beda nggak? Ya beda ya, kalau jaringan jantung kan empuk, terus dia ototnya itu bekerja tanpa harus ada perintah dari otak kita. Tapi kalau tangan kita nih, tangan kita bergerak dengan perintah otak. Tapi kalau jantung enggak kan ya, kalau kita lupa merintah jantung untuk bergerak, dia berhenti ntar. Jadi dia bergerak dengan otomatis. Karena selnya itu sel jantungnya, sel otot jantung berbeda dengan sel otot biasa. Nah, terus kita breakdown lagi, zoom in lagi. Ada yang namanya sel kita ya. Jadi bagian terkecil dari tubuh kita itu sebenarnya adalah sel. Nah, kalau kita lihat sel, setiap sel kita itu memiliki suatu inti, namanya inti sel. Ya. Nah, di dalam inti sel inilah terdapat materi genetik, terdapat DNA kita. Nah, di sini DNA itu dia adalah kan bagaimana bentuk sel kita gitu. Mengkode bagaimana bentuk sel kita, berarti dia akan mengkodekan. Kalau selnya gitu semua, dia akan mengkodekan bagaimana bentuk hidung kita, bagaimana warna pigmen mata kita, bagaimana warna pigmen rambut, kulit, dan seterusnya, tinggi badan, dan seterusnya, gitu ya. Nah, DNA kita ini didapat dari mana sih? Nah, di dalam inti sel ini ada yang namanya kromosom, ya. Setiap manusia kita memiliki 46 jenis kromosom. Ada 23 pasang ya, 46 jenis kromosom. Dari 46 DNA itu, 23-nya dari ibu kita, 23-nya dari ayah kita gitu. Mereka dapatnya dari mana? Ya, 23 dari ibu mereka, 23 dari ayah mereka, dan seterusnya ke atas gitu ya. Nah, itu adalah DNA. Di dalam setiap inti sel kita itu ada DNA-nya. Nah, kemudian si DNA ini ngapain? Dia yang mengandung kode ya, kode pembentukan tadi, kode pembentukan protein mata, kode pembentukan protein rambut. Nah, kalau misalkan tinggi badan ya, kalau misalkan tinggi badan, kalian tinggi badannya berapa? Kayaknya tinggi-tinggi ya, bidan. Minimal berapa sih masuk bidan? Masih ingat nggak syaratnya tahun kemarin masuk bidan minimal berapa? 155 Ibu kalau nggak salah. Saya kecil. Izin Ibu kalau 155. nggak salah 155. Oh iya, saya nggak masuk bidan berarti ya. Tinggi saya cuma 152, jadi saya dulu masuknya ke kimia. Kayak. Nah, jadi kalau misalkan soal tinggi badan, itu tidak hanya faktor genetik kalau tinggi badan, faktor nutrisi. Tapi kalau misalkan ada range gitu ya, jadi DNA saya, misalkan saya DNA tinggi badannya dari ibu saya dan ayah saya. Tinggi badan ibu saya tidak nyampe 150, tapi ayah saya ya agak sedang lah ya, ukuran laki-laki itu agak sedang. Nah, kemudian di-combine, mana yang dominan, dia yang menang. Nah, sepertinya ibu saya lebih dominan, makanya saya lebih ikut ke ibu. Tapi walaupun tinggi badan saya rada lebih tinggi sedikit, begitulah ya dari ibu saya. Tapi ada faktor dari ayah sayanya sedikit, gitu ya. Nah, makanya saya nyari jodoh yang jangkung nih ya, biar memperbaiki keturunan istilahnya kalau ini. Saya cari suami yang tinggi. Nah, dapatlah suami saya tingginya 183 gitu. Nah,
Ini tiga-tiganya anak saya tinggi-tinggi semua. Anak yang pertama udah hampir nyusul saya tingginya, padahal baru kelas 5 SD. Nah, itu adalah kombinasi materi genetik, kombinasi materi DNA. Di tubuh mereka ada 23 kromosom saya dan 23 kromosom suami. Ternyata yang lebih dominan adalah kromosom suami saya, gitu. Walaupun saya memberikan kontribusi juga. Nah, jadi ketika dikombinasikan itu, tapi nggak kayak rata-rata ya, kalau nilai misalkan nilai UTS kalian 50, nilai UAS kalian 100 dirata-ratain jadi 75, enggak seperti itu. Jadi ada yang mana yang lebih dominan dia akan muncul gitu. Nah, contohnya tadi kembali lagi anak-anak saya, mungkin anak laki-laki saya nanti tingginya tidak akan setinggi bapaknya karena ada faktor dominan saya gitu, tapi mereka masih jauh lebih tinggi daripada saya. Nah, seperti itulah kombinasi genetik ya. Kalau misalkan kalian ini bapak mancung, ibu pesek, nah kalian ngikut yang mana nih? Tergantung yang mana yang lebih dominan DNA-nya gitu ya. Nah, kembali lagi tadi DNA itu ada di mana sih? DNA itu ada di dalam inti sel gitu ya. Nah, masing-masing sel kita mengandung 46 untayan DNA. Dan itu 46 DNA itu terdiri dari jutaan bahkan miliaran DNA gitu ya. Kodenya itu ada sampai miliaran. Nah, terus untayan yang miliaran ini sebenarnya cuma tersusun dari 4 kode genetik aja. Ada A, C, T, G. Nah, kenapa bisa berkombinasi, bisa wajah kita itu bisa miliaran orang nggak ada yang sama gitu, atau mirip, saya paling mirip dikit gitu ya, nggak ada yang sama karena urutan 4 basa nukleotida ini berbeda-beda urutannya. Kalau misalkan saya urutannya A, T, G, C misalkan, nah, anak saya urutannya A, C, T, G. Nah, terus panjangnya juga banyak, panjangnya juga sampai jutaan. Jadi tidak akan ada kode genetika yang sama gitu ya seluruh dunia. Nah, itu adalah sebagian kecil dari DNA. Dia tersusun dari 4 jenis kode. Tadi ada kode A, C, T, G. Gitu, ya. Nah, dia mengkodekan apa sih? Dia adalah kode yang dibaca untuk nanti membentuk protein, informasi tentang protein. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat ada orang yang punya matanya tadi jelas warna mata beda-beda. Kemudian ada yang punya freckle. Freckle itu bintik-bintik kan ada ya, kalau misalnya itu ya ada yang wajahnya ada freckles gitu ya. Nah, kalau tren sekarang nih make up-nya suka di sprinkle biar kayak ada freckles gitu ya. Nah, tapi kalau beberapa orang itu freckles-nya alami karena ada melatonin dari genetika mereka. Ada genetika mereka bahwa di area apa tuh pipi ada melanin jadi suka bintik-bintik gitu ya. Nah, itu juga faktor turunan. Nah, kemudian genetika itu tidak selamanya muncul langsung. Nah, seperti misalkan saya punya freckles di tangan. Nah, jadi tangan saya ini bintik-bintik sama seperti yang kalau bintik ya, cuman saya di wajah nggak ada, adanya di tangan. Ternyata freckles itu di orang tua saya dua-duanya nggak punya freckles. Ibu saya nggak punya freckles, ayah saya nggak punya freckles. Mungkin apa neneknya ibu saya mungkin punya freckles di tangan gitu ya, tapi di mereka tidak muncul, munculnya di saya. Nah, bisa seperti itu ya genetika itu. Nah, kemudian ternyata genetika itu tidak hanya menentukan apa yang tapi dia juga sifat yang tidak terlihat. Contohnya apa? Contohnya sifat mudah marah misalkan ya. Loh, kok itu bisa diturunkan secara genetik? Bisa. Nah, karena apa? Karena tadi DNA itu dia adalah kode untuk memproduksi protein. Contohnya tadi protein rambut, protein mata, ya. Nah, emosi itu ternyata tidak hanya berkaitan dengan perilaku, tapi juga ada faktor hormonal.
Nah, ini bidan nih ya, suka nanti kalian akan belajar tentang hormonal. Kalau hormonal itu tidak hanya menyangkut reproduksi ya. Hormonal itu ada apa aja? Misalkan ada hormon adrenalin. Nah, hormon adrenalin itu keluar ketika apa? Ketika kita merasa ada dalam deg-degan, misalkan mau ujian, ada adrenalin kita naik. Atau misalkan kita panjat tebing ya, aduh kayak mau jatuh, misalkan kalian kemana ke Dago gitu ya, terus ada yang ayunan yang di atas tebing gitu, kalian naik ke sana, adrenalinnya naik nih, deg-degan gitu kan, kadang ada yang keringat dingin, ada yang tangannya jadi basah, nah itu hormon adrenalin. Kalau kita lagi marah, nah itu hormon kortisol yang diproduksi, hormon kortisolnya meningkat gitu ya. Nah, produksi hormon itu juga dikaitkan dengan genetik, karena hormon itu berupa protein. Nah, genetik itu adalah kode yang mengkodekan proses pembentukan, proses produksi protein. Tadi kalau mata itu genetik, kalau mata itu proteinnya pigmen, hormon itu protein hormonal gitu. Jadi kalau misalkan tapi juga jangan menyalahkan orang tua ya, ini mah sifat dari orang tua diturunin ke saya, jadi saya keras kepala, nah nggak kayak gitu juga ya. Jadi tapi ada faktor misalkan hormon prolaktin. Ada yang tahu hormon prolaktin itu buat apa? Ayo kebedaannya ada yang tahu hormon oksitoksin, pernah dengar oksitoksin, prolaktin? Nah, itu hormon yang diproduksi ketika seorang ibu itu menyusui anaknya. Ya, jadi kalau ketika menyusui anaknya, DBF, direct breastfeeding, itu diproduksi tuh hormon prolaktin, oksitoksin, itu memicu produksi air susu ibu, memproduksi ASI. Nah, itu dari faktor keturunan. Jadi biasanya kalau yang ibunya ASInya banyak, ke anaknya juga ASInya banyak gitu ya. Di samping juga kalau misalkan ibunya ASINya sedikit, anaknya bisa banyak nggak ASINya? Bisa aja dengan cara suplai nutrisinya jauh lebih baik gitu. Seperti itu ya. Nah, jadi hormon kortisolnya tadi ketika lagi marah diproduksi hormon kortisolnya banyak atau sedikit, itu juga ada faktor dari genetikanya gitu ya. Lanjutkan. Nah, jadi mata, terus freckles gitu ya. Terus juga apa namanya? Hormon itu dari protein. Nah, protein itu apa? Sepintas saya akan menjelaskan sedikit ya. Protein itu adalah susunan asam amino. Ini contohnya protein ya. Kalian bayangkan ini adalah Lego. Satu bulatan warna biru, merah, kuning, hitam itu adalah satu buah Lego gitu ya. Kemudian Legonya disusun jadi bentuk tertentu. Nah, Lego yang telah disusun tersebut itu namanya protein. Waktu kemarin kalian Idul Adha nih, Idul Kurban, banyak makan daging sapi sama daging kambing kan ya? Nah, itu kita makan protein. Nah, tapi ketika kita makan otot sapi, kita makan protein sapi, apakah nanti jadi ototnya itu otot sapi di kita? Enggak. Ototnya tetap otot manusia. Beda fungsi dan struktur ototnya antara otot sapi sama otot manusia. Ketika kita makan daging sapi nih, nah apa yang terjadi di sistem pencernaan? Ternyata ini protein sapi, kalian bayangkan ini protein sapi ya, sama tubuh kita, sama sistem pencernaan kita itu legonya dirusak, di breakdown, dibongkar gitu. Nah, jadi lego-lego ini dipotong-potong, dicopot-copotin, itu dicopot-copotin. Jadi ada Lego hitam ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita punya 6 Lego hitam, 5 Lego merah, 5 Lego hijau dan seterusnya. Kita bongkar ya, protein dari sapi itu kita bongkar. Kemudian di dalam tubuh kita si asam amino ini ya, si Lego ini disusun ulang menjadi protein otot kita sendiri gitu. Jadi jangan khawatir kalau kita makan otot sapi nggak akan jadi seperti sapi ototnya gitu ya. Tetap ototnya otot manusia. Jadi gitu konsepnya berpikirnya ya. Nah, protein itu tadi tersusun dari asam amino. Ini kita sebutkan ada asam amino. Ini asam amino yang merah,
asam amino kuning, biru, hijau, hitam, itu disusun menjadi protein. Ketika kita makan protein sapi, ulangi lagi, jadi legonya dibongkar, ya, dicopot-copotin. Di dalam tubuh kita, legonya ditransportasikan ke otot kita, jadilah otot, ya. Kemudian ditransportasikan ke mata, jadilah pigmen mata, gitu ya. Ditransportasikan ke rambut, jadilah tumbuh rambut. Nah, makanya kalau misalkan kalian nih, kebetulan ini kebidanan itu perempuan-perempuan ya, contoh protein itu apa aja sih? Dari ujung kepala, sebutkan. Itu ada rambut, kemudian ada pigmen mata, ada otot wajah, gitu ya. Ada kulit. Nah, itu kulit itu sebetulnya dia kolagen. Dia suka dengar mungkin di iklan ya. Nah, dia protein jenis kolagen, struktur kulit gitu ya. Nah, kalau misalkan skin barrier-nya rusak, nah berarti itu kalian kurang makan protein tuh kayaknya gitu ya. Nah, tulang juga itu adalah protein penyusun struktur. Seperti itu. Nah, jadi semakin banyak kita makan protein, semakin banyak bahan Lego kita untuk kita buat menjadi susunan tubuh kita sendiri. Gitu ya. Nah, bagaimana susunannya? Susunan proteinnya bagaimana sih? Kenapa ada yang bisa ngebentuk nih seperti ini? Proteinnya segitiga, misalkan ada yang bentuknya Y kayak tadi, ada yang bentuknya apa panjang. Itu disusun oleh bagaimana bentuk protein yang kita sintesis ya, bagaimana protein yang kita sintesis dalam tubuh bergantung dari kode genetik DNA kita gitu. Jadi protein yang dibentuk oleh tubuh kita tidak akan sama dengan protein yang dibentuk oleh tubuh teman kita. Gitu ya. Oke, ada yang bisa nyebutin nggak protein itu apa aja sih? Contohnya, silahkan. Tadi ada rambut ya, ada protein struktural, rambut, tulang, kuku, gitu ya. Ada protein yang menentukan warna, yaitu pigmen, warna mata, warna kulit, warna rambut juga, gitu ya. Ada protein yang protein itu membentuk darah, gitu. Darah juga protein. Terus kan kalian golongan darah ada yang A, ada yang B, ada yang O gitu ya. Kemudian resusnya ada yang positif, ada yang negatif. Nah, itu juga darah dibentuk oleh apa? Oleh kode genetik kita. Kalau orang tua kita AO, terus ibu AO, ayah BO misalkan ya. Nah, terus berarti golongan darah kita bisa AB, bisa O, bisa A juga, bisa B gitu. Jadi kombinasi antara keduanya. Tapi kalau misalkan golongan darah ibu saya OO, golongan darah ayah saya OO juga, ya udah berarti anaknya mau nggak mau pasti golongannya O gitu ya. Nah, golongan darah, kenapa darahnya itu bisa bentuk proteinnya seperti itu, tipe O? Karena di kode genetik DNA-nya tipe O gitu ya. Lihat. Nah, ini nih yang yang berperan genetik dalam DNA kita, dia yang berperan untuk menentukan protein apa yang diproduksi oleh tubuh. Ada banyak sekali ya, ada jutaan huruf. Kalau misalkan satu genetik itu satu gen, satu bagian pita itu ya sekitaran 300 huruf. Nah, kalau di total itu lebih dari 1 juta untuk ya misalkan mengkodekan mata aja itu ada 1 juta gen yang bisa mengkodekan gitu ya. Nah, kemudian protein juga ukurannya ada yang besar, ukurannya ada yang kecil. Tergantung tadi dari kode genetiknya, kode DNA-nya. Nah, terus, nah ini hemoglobin. Apa sih hemoglobin? Ada yang tahu hemoglobin itu apa? Coba saya tanya dulu, Tama Yuniar. Apa sih hemoglobin? Ada yang udah tahu? HB.
Apa sih yang dimaksud dengan hemoglobin? Tama, coba di-unmute dulu, Tama. Nanti disebut nggak hadir kalau tidak unmute. Ayo, Tama. Izin Ibu hadir. Nah, apa sih hemoglobin itu, Tama? Coba udah ada gambarnya. Nah, jadi darah kita kenapa warnanya merah? Itu karena ada hemoglobinnya, ada sel darah merah. Ini adalah sel darah merah kita nih. Bentuknya seperti ini, seperti donat ya. Donatnya tapi hampir bolong. Enggak bolong donatnya, hampir bolong gitu ya. Tengahnya itu begitu. Nah, ini si hemoglobin itu dia adalah protein. Bentuknya seperti itu, bikonkav ya. Ada di dalam sel darah, ada di dalam darah kita, yaitu di dalam sel darah merah ya. Nah, ini sel darah merah, bentuknya seperti donat hampir bolong. Di dalam sel darah merah ada yang namanya hemoglobin. Dia yang berperan untuk menjadikan darah kita warnanya merah gitu. Fungsi hemoglobin itu ngapain? Fungsi hemoglobin itu dia ngangkutin oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Dia jadi transporter, jadi gojek gitu ya. Dia ngangkutin oksigen ke seluruh tubuh. Ngangkutin apa lagi? Ya, sel darah merah itu ngangkutin sari makanan juga gitu ya. Darah. Nah, di sini nih hemoglobin dia itu diproduksi oleh tubuh kita berdasarkan kode genetik kita. Ada yang hemoglobinnya normal, seperti ini bentuknya. Ada juga yang mengidap penyakit talasemia. Ada yang pernah dengar yang punya penyakit talasemia? Dia mengalami kelainan sel darah merahnya harusnya bentuknya seperti ini, seperti donat hampir bolong, tapi yang mengalami talasemia bentuk sel darah merahnya seperti bulan sabit gitu. Karena bentuk sel darah merah yang berbentuk seperti bulan sabit, dia tidak bisa mengangkut oksigen dengan benar, makanya harus ditransfusi seumur hidup gitu ya. Nah, itu karena apa? Karena keturunan. Biasanya ayahnya normal, ibunya normal, terlihat normal, tapi ayahnya itu pembawa keturunan, ibunya juga pembawa keturunan talasemia. Ketika mereka menikah, anaknya ada yang bisa mengalami talasemia. Recording stopped. Recording in progress. Nah, jadi bentuk-bentuknya dia bisa nangkep oksigen. Gitu. Transportasikan. Nah, kemudian ada juga enzim ya. Di dalam tubuh kita protein itu ada juga bentuknya enzim. Enzim itu ngapain? Dia mencerna makanan. Pernah dengar enzim pepsin gitu ya, pepsinogen, ada kalau di dalam mulut ada enzim amilase gitu. Kenapa kalau kita makan dicomot pakai tangan dari mulut terus bolak-balik gitu ke nasi atau ke apa, ke ayam, terus nggak habis tuh makanannya, tapi udah ada air liur dari mulut kita, pasti makanannya dalam waktu maksimal 3 jam dia sudah basi. Kenapa? Karena ada enzim dari mulut kita gitu. Enzim itu berperan bisa memecah makanan. Nah, enzim itu protein juga. Gitu ya. Nah, kemudian ada juga keratin. Nah, ini keratin itu penyusun rambut, keratin struktural. Ya. Ada kuku, ada paruh kalau hewan. Gitu. Terus ada juga apa ya? Banyak variasi genetik itu. Nah, jadi saking banyak variasinya, setiap makhluk itu memiliki peran dan fungsi yang beda-beda. Nah, kalau misalkan para ilmuwan, mereka melihatnya bahwa setiap hewan itu memiliki titik temu genetik yang mirip gitu ya. Contohnya ikan itu genetiknya mirip sama ubur-ubur ya, karena sama-sama makhluk laut gitu ya. Yang reptil juga memiliki kesamaan genetik gitu. Bahkan yang beda golongan antara reptil sama mamalia ada yang memiliki kesamaan genetik
gitu ya. Karena struktur penyusunnya cuma 4 basa tadi. Ada 4 basa senyawa nitrogen, ada A, T, G, C. Ya. Ada apa aja materi genetik DNA? Ada 4, A, T, G, C. Ya. Kalau kromosom ada berapa kromosom? Ada 46 jenis kromosom atau 23 berpasang-pasangan kromosom. Nah, kemudian ada juga penelitian yang menyatakan bahwa ternyata materi genetik DNA kita dengan simpanse itu 96%-nya mirip. Nah, makanya zaman dulu ada teori evolusi Darwin, katanya kita itu adalah hasil evolusi dari simpanse. Nah, tapi ternyata setelah diselidiki lagi, ilmuwan yang terkini itu menyebutkan bahwa enggak, walaupun 96% mirip, tapi 4%-nya itu sama sekali jauh berbeda gitu ya. Itu sangat-sangat membedakan kita dengan simpanse secara signifikan. Jadi bukan hasil evolusi, memang spesies yang berbeda begitu ya. Ada ada missing link, ada yang tidak nyambung nih kalau misalkan memang kita adalah hasil evolusi simpanse, ada banyak ketidaksesuaian. Di 4% tersebut itu perbedaannya sangat signifikan gitu ya. Mau nggak disebut mirip simpanse? Nggak mau. Nah, kemudian juga jangankan dengan simpanse, manusia dengan lalat aja ya, itu ada kode genetik yang sedikit sama. Nah, kemudian ternyata kita itu bisa mengembangkan, di pengetahuan sekarang ya, kita bisa mengembangkan genetika kita di dalam bakteri. Ditanam genetika kita itu di dalam bakteri untuk membentuk apa? Contohnya untuk membentuk hormon gitu. Dari bakteri, genetika bakteri dia bisa ditanam di tumbuhan. Sehingga nanti tumbuhan tersebut memiliki sifat racun sama seperti bakteri gitu ya. Ada juga rekayasa genetik sekarang udah bisa membuat menjadi jagung. Jagung itu dia dimodifikasi DNA-nya sehingga ketika dia dimakan sama grasshopper, tahu grasshopper? Ini apa namanya? Belalang ya. Dia itu bisa mengakibatkan belalangnya mati, tapi manusia nggak mati. Kak, tolong ambilin tas laptop, ada chargernya. Nah, jadi kalau dikonsumsi oleh serangga, serangganya bisa mati. Tapi kalau dikonsumsi oleh manusia, manusianya mana-mana aja. Gitu. Nah, terus kode genetik juga bisa dimodifikasi untuk tanaman-tanaman. Jadi kalau misalkan normalnya tomat itu cuma bertahan beberapa hari, dengan modifikasi genetik, dia bisa lebih tahan lama. Nah, kemudian ada juga modifikasi genetik itu aplikasinya untuk kesehatan manusia. Contohnya kalian pernah dengar penyakit diabetes mellitus ya. Nah, kalau diabetes itu ada dua tipe diabetes. Tipe diabetes yang pertama, diabetes mellitus tipe pertama, dia tidak bisa memproduksi insulin. Kalau tipe diabetes mellitus yang kedua, dia tidak bisa mengenali lagi insulin badannya. Nah, apa itu insulin? Jadi kalau kita makan nih, kita makan nasi, nah, ada karbohidratnya, ada glukosanya. Sama insulin, si glukosanya dibantu masuk ke sel, diubah menjadi energi. Jadi kita habis makan nasi tuh kuat gitu ya, bertenaga. Tapi orang yang diabetes mellitus tipe 2 tipe 1 juga, kita makan nasi gitu ya, tapi si nasi tersebut nggak bisa diubah jadi energi, jadi tetap leles gitu walaupun makan nasi. Malahan kalau banyak makan nasi itu berbahaya karena glukosa dalam darahnya tinggi, nggak diolah menjadi energi, jadi numpuk glukosa dalam darahnya, itu bahaya gitu ya. Orang diabetes itu kalau kadar glukosa darahnya meningkat, dia bisa kalau luka dia susah sembuh. Terus lama-lama jadi busuk gitu ya, ada pembusukan. Nanti kalau udah pembusukan harus amputasi gitu ya. Nah, orang diabetes itu banyak yang mengalami seperti itu. Ujung kaki biasanya. Ujung kakinya lama-lama mengalami luka, udah gitu lukanya sulit diobati karena ketika sulit diobati lama-lama menjadi radang yang berat, kemudian
busuk, pembusukan, lama-lama pembusukannya menjalar. Kalau tidak diamputasi, akan terus menjalar kemana-mana pembusukannya. Nah, seperti itu ya, bisa sampai separah itu. Nah, gara-gara apa? Gara-gara kurang hormon insulin, kalau yang tipe 1 ya. Nah, terus kalau kurang hormon insulin gimana dong? Karena si tubuhnya dia tidak bisa memproduksi insulin dengan jumlah yang cukup, mungkin cuma sedikit jumlah insulin yang bisa dia produksi. Akibatnya gimana? Akibatnya para ilmuwan mengambil kode genetik manusia ya untuk mengkodekan produksi insulin ditanam di bakteri. Nah, si bakteri dia memproduksi jumlah hormon insulin dengan banyak, dengan sangat cepat. Kemudian insulinnya diambil, disuntikan ke orang yang diabetes. Nah, jadi salah satu pemanfaatan rekayasa genetika, kita menanam kode genetik manusia di bagian yang mana dia bisa memproduksi insulin, memproduksi protein insulin. Ya. Kemana diinjeksikannya? Diinjeksikan ke dalam bakteri. Kemudian si bakterinya berkembang biak sambil memproduksi insulin. Kemudian insulinnya kita ambil, kita pisahkan dari bakteri tadi. Kemudian disuntikan ke orang yang punya penyakit diabetes, gitu ya, insulinnya. Sehingga dia nggak kekurangan insulin lagi, sehingga ketika dia makan nasi, itu akan diubah oleh insulin menjadi energi, gitu ya. Nah, jadi genetik gen itu adalah suatu bagian yang mengkodekan protein tertentu. Contohnya nih, genetik yang ini yang pendek, dia untuk memproduksi hormon insulin, misal gitu ya. Yang genetik yang ini, yang seperti huruf U, dia mengkodekan pigmen. Terus genetik yang spiral ini, dia untuk rambut, misalnya. Misalkan yang ini untuk antibodi. Antibodi sendiri itu protein juga. Gitu. Jadi kalau kalian lagi sakit, sakitnya kena virus, itu harus pakai antibodi nih, bukan pakai antibiotik. Kalau sakitnya kena virus, harus antibodi kita yang nyerang, harus yang nyerang balik gitu, fight back. Nah, gimana cara bikin antibodi sendiri? Itu bahan dasarnya adalah kita makan banyak protein. Gitu ya, kita makan asam amino biar terbentuk protein antibodi. Gitu. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini. Silakan kalau ada yang memiliki pertanyaan. Jadi pada dasarnya setiap spesies itu memiliki DNA yang berbeda, tapi penyusun DNA-nya sama-sama 4 jenis basis nitrogen A, C, dengan komposisi yang berbeda. Oke, kalau kita ke video yang kedua ya, tentang kromosom. Sebelum kromosom yang ini dulu. Tadi kan menyinggung tentang anak ya. Nah, apa sih itu DNA? Bagaimana dia bisa membuat protein? Kita lihat. Nah, tentang DNA nih. Kalau kalian melihat DNA itu adalah 2 pita, ya ini pita. Kemudian dia saling berpasangan. Sudah saling berpasangan, dia saling berputar, berpilin gitu ya, berpilin. Apa namanya tuh spiral. Kalau kalian suka pakai catokan rambut dispiralin, nah seperti itulah DNA gitu ya, spiral. Gitu. Terdiri dari berapa basa nukleotida? Tadi ada 4, ada basa A, T, C, G. Ya.
nukleotidanya sama ada pasangan. Oke, jadi ada dua pertanyaan ya, dia melilit satu sama lain seperti manusia. Nah, bagaimana dia bisa mengkodekan protein? Nah, kita lihat. Jadi ketika dia mau mengkodekan protein, itu yang tadinya ada dua pasang pita, seperti sleting dibuka dulu ya, si sletingnya itu dibuka dulu. Kita hanya pakai sebelahnya aja. Coba kita lihat dalam bentuk dua dimensinya seperti ini ya. Ini bentuk tiga dimensinya kiri, ini bentuk dua dimensi. Jadi diurusin dulu. Kita lihat satu bagian, gitu ya. Kemudian didimensikan. Jadi DNA itu sebetulnya adalah polimer terdiri dari susunan asam tidak. Ya. Tidak. Nah, kemudian jenisnya, kemudian dia berikatan sama gugus fosfat dan gugus gula. Jadi ada gugus fosfat, gugus gula, sama gugus yang tadi gugus nukleotidanya. Nah, jadi variasinya cuma ada 4 nih. DNA kita itu variasinya cuma ada 4. Ada A, C, T, G gitu ya. Sisanya sama. Ada gugus fosfatnya sama semua, ada gugus gulanya sama semua. Gitu. Nah, dicatat dulu ya. A itu apa? A itu adenosin. Adenosin. T itu timin. C itu cysteine. G itu guanin. Ya, A, T, C, G. Adenosin, timin, cysteine, guanin. Oke ya, cuma 4 ya. Semuanya mengikat sugar, gula, dan mengikat fosfat. Kalau nggak adenosin atau adenin sama aja sih ya. Adenosin atau adenin, timin, sitosin, guanin. Kemudian mereka itu menggabung satu sama lain untuk memberi ikatan polimer DNA. Kemudian diulang terus tapi dengan susunan yang berbeda. Nah, kalau kita lihat nanti urutan DNA yang berbeda, itu kode urutan DNA yang berbeda akan menghasilkan protein yang berbeda pula. Jadi ibaratnya gini, ini adalah kode dari laptop. Kemudian kalian ngeprint di printer itu ngeprint gitu ya. Nah, hasil gambar yang dihasilkan nanti tergantung kode yang kalian kirimkan dari laptop gitu. Nah, nanti kalau beda satu urutan aja ya, ini yang ini hijau dulu, baru merah, merah nanti. Kalau ini kan ini kuning, merah, biru, hijau, merah, merah, biru, hijau, biru, kuning, gitu ya. Beda urutannya satu aja, itu akan membuat hasil proteinnya itu akan berbeda juga. Beda bentuknya, nanti proteinnya, beda fungsinya, dan seterusnya. Jadi fosfat itu yang ada di luar, kemudian fosfatnya di dalam.
Nah, kemudian kita lihat pasangan basa nukleotidanya, ternyata ada pasangannya. A itu pasangannya dengan T ya, T dengan A. Kemudian C itu dengan G, itu dengan C. Nah, ini adalah susunan pasangan basa nukleotidanya, gitu ya. Jadi akan berbeda yang berseberangan ini nih. Ini pita pertama, ini pita kedua. Lihat di pita pertama yang merah ini T, dia akan bertemu dengan A. Merah selalu berpasangan di sini. Lihat gambarnya ya. Selalu berpasangannya dengan A. Kemudian C berpasangannya dengan G. Yang hijau dengan yang biru. Gitu ya. Selalu gitu ya, nggak bisa berganti pasangan. Kemudian kita lihat kalau kita punya urutan DNA seperti ini, A, G, T, G, C, T, T, A, C. Nah, pasangannya akan kodenya. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Coba saya panggil dulu. Anggia. Coba Anggia. Kalau Anggia 1B silahkan di-unmute. Izin Ibu hadir. Ya. Kalau saya punya DNA nih yang rantai bawahnya itu urutannya A, G, T, G, C, T, T, A, C. Nah, ini pasangannya apa urutannya? Urutan pasangannya apa nih? Coba Anggia. Ini berarti apa nih? A pasangannya dengan ayo Anggia. Bisa? Oke, saya panggil lagi yang lain. Dila 1C. Dila Rediska 1C. Coba jadi apa ini urutannya? Iya, baik Ibu hadir. Kalau DNA-nya A, G, T, G, C, T, T, A, C. Berarti A sama T mungkin Ibu. Kenapa? A sama T. Ya, coba sok diurut berarti T, terus C. T, C. Ini apa? Iya. Ada yang Izin bisa A, jawab? Ibu. Yang lain? A, Ibu. Berarti T, C, A, ini apa? C. C, G. G, A, T, G. gampang ya? Ujian bisa ya? Nah, itu namanya adalah pasangan basa DNA, gitu ya. Karena tadi ada dua, dia itu alpha helix selalu berpasangan. Jadi ini misalnya TCA, CCA, ya. Nah, kemudian untuk membentuk protein, ya, untuk memproduksi protein, setiap DNA ini dibaca 3 kode. Jadi bukan satu kode, tapi yang dibaca itu adalah 3 kode. Misalkan mulai dari ujung ini. Dari mulai ujung ini, dia ada kode A, G, T. Kemudian ada kode lagi G, C, T. Gitu ya. Jadi yang memiliki arti itu ketika DNA-nya sudah dipasangkan 3 kode mulai dari awalnya. Tergantung awalnya mulai dari mana. Dari kiri sini A, berarti A, G, T. Nah,
AGT ini dia dimanfaatkan untuk memanggil satu jenis Lego. Lego yang kita makan tadi, protein yang kita makan. Ya, protein yang kita makan udah dipecah-pecah, Legonya udah dibongkar. Nah, Legonya dipanggil satu-satu. Oh, AGT untuk memanggil Lego warna ungu bentuk bulat. Kemudian CTG gitu. CTG untuk memanggil asam amino yang lain, untuk memanggil Lego yang lain. Lego bentuk segitiga warna biru. Kemudian ada lagi kode TAC. Oh, kode TAC untuk memanggil Lego yang sabit warna kuning. Gitu ya. Nah, ini kode DNA ini adalah dasar kita untuk memanggil Lego mana aja duluan gitu. Oh, Lego bulat ungu, tempelin ke Lego segitiga biru, tempelin ke Lego warna kuning, sebulan sabit, tempelin lagi, dan seterusnya. Kebayang? Nah, inilah protein nanti yang akan menjadi manfaat kita, menjadi jadi sel kita itu dia akan menghasilkan saluran napas untuk membentuk protein. Nah, ini proteinnya, ini asam aminonya yang dipanggilin satu persatu. Itu satu persatunya, terus dihubungkan, kemudian dia berfungsi sebagaimana fungsinya. Nah, kalau kita lihat beda urutan, dia akan beda urutan asam amino ya, dia akan menjadi protein yang berbeda pula. Kalau proteinnya berbeda, fungsinya juga akan berbeda. Jadi jangan sampai salah susunan DNA-nya. Kalau ada satu susunan DNA yang salah aja, dia mengakibatkan protein yang dibentuknya salah. Contohnya apa? Contohnya mutasi genetik ya, mutasi gen. Misalkan di sini ada termutasi, bukan AGT-TAC, tapi AGT-CTA misalkan ya, ininya tersalah, ininya salah susun, ininya malahan CTA. Nah, ini nanti si asam amino yang dipanggil bukan yang ini, malahan yang lain gitu ya. Kalau misalkan asam amino yang dipanggilnya yang lain, nanti membentuk susunan Legonya akan beda lagi gitu. Nanti susunan Legonya beda, fungsi proteinnya beda lagi gitu. Kalau misalkan orang yang kena kanker misalkan ya, kena kanker, dia terjadi mutasi genetik di DNA-nya, terjadi mutasi. Harusnya misalkan sel tiroid di sini ya, sel tiroidnya dibelah itu selama panjang. Nah, ini pembelahan sel tiroidnya sangat-sangat cepat, makanya dia bisa membesar gitu. Nah, itu salah satu akibatnya adalah kanker, yaitu mutasi genetik. Jadi ada yang salah tentang kode DNA-nya. Gitu. Akibatnya dia bisa jadi kanker. Terus misalkan orang yang kena kanker payudara, terjadi perubahan di genetik bagian mengkodekan sel mamae payudara. Harusnya sel mamae payudara misalkan dia berkembang pesatnya ketika sudah melahirkan, yaitu proses menyusui. Nah, ini berkembang tanpa proses itu, kemudian yang berkembang selnya itu tidak terkontrol, pembelahan selnya tidak terkontrol ya, semakin banyak, semakin besar, nah nanti akan kemana? Akan menjalar kemana-mana. Gitu, akan terasa sakit, kemudian ada pendarahan, kemudian ada peradangan selnya gitu ya. Kalau sudah stadium lanjut, misalkan kanker payudaranya bisa masuk ke peredaran darah, masuk ke otak, akhirnya masuk ke jantung, merusak jantung, masuk ke mana-mana. Akibatnya bisa mengakibatkan fatal. Ya. Salah kodenya. Jadi urutannya harus benar. Ya. Nah, tadi sel itu disusun oleh protein. Ada enzim,
ada sel hormon, ada sel struktural, contohnya otot, rambut, kolagen, gitu ya, dan seterusnya. Oke, ada pertanyaan? Itu apa itu kromosom? Oh, yang nah, ini tadi protein. Protein itu dibentuk dari DNA, kode DNA kita. Antara protein saling berkumpul, gitu, bekerja sama untuk membentuk satu sel. Nah, kemudian satu sel itu bergabung antar sel membentuk satu jaringan, ya. Ini jaringan. Kemudian jaringan saling bergabung membentuk organ. Ada organ lambung, organ tulang, organ jantung. Kemudian berorgan-organ ini mereka bergabung membentuk satu tubuh manusia. Nah, kemudian DNA itu bisa ada perubahan, ada yang berbeda gitu. Nah, kalau misalkan tadi saya cerita tentang mutasi ya, misalkan terjadi mutasi dari untayan panjang DNA nih di sebelah kiri, sepanjang DNA ini terjadi satu mutasi aja, satu urutan yang tidak layak, yang tidak normal gitu ya. Harusnya dia akan mengkodekan proteinnya bentuknya seperti diamond, misalkan seperti ini. Nah, karena ada mutasi, akhirnya si proteinnya berbentuknya berbeda. Awalnya seperti ini, jadinya kebuka gitu ya. Kalau strukturnya sudah berubah, nanti dia fungsinya juga akan berubah. Gitu, fungsinya akan berubah. Kalau misalkan malfunction aja masih mending, tapi kalau misalkan perubahannya itu ekstrim, nanti akan mengakibatkan kerusakan jaringan tertentu. Nah, tadi mutasi itu tadi bisa mengakibatkan kecepatan pembelahan selnya berbeda. Awalnya kecepatan belah satu sel itu misalkan membutuhkan beberapa hari gitu ya, sama seperti embrio. Kalau embrio itu membelah sel itu membutuhkan 8 jam gitu ya. Nah, tapi ini pembelahan selnya sangat-sangat cepat gitu. Misalkan pembelahan sel itu hitungannya hari untuk menjadi benar-benar banyak, ini hitungannya jam gitu. Pembelahan satu sel itu bisa jadi 4 dalam hitungan jam atau bahkan menit. Nah, itu dikatakan kanker. Jadi pertumbuhannya tidak normal, sangat-sangat cepat dan tidak dapat dikendalikan gitu ya. Itu bisa diakibatkan karena mutasi genetik. Tidak diinginkan. Nah, tadi DNA, apa sih itu DNA? DNA itu adalah molekul rantai panjang disusun oleh nukleotida gitu ya. Ada berapa jenis nukleotida? Ada 4, ada A, C, T, G. Adenin, sistein, timin, guanin. Apa itu gen? Genetik itu adalah satu rangkaian DNA, tapi tidak seluruhnya, satu bagian, satu part yang mengkodekan satu jenis protein tertentu. Contohnya dari ujung sini sampai ujung sini dia mengkodekan pigmen, misalkan ya. Misalkan dari ujung sini sampai ujung situ dia mengkodekan rambut keratin, seperti itu ya. Apa itu mutasi? Mutasi itu adalah yang tidak semestinya. Gitu. Ada perubahan sekuens nukleotida yang tidak seharusnya mengakibatkan apa? Tadi mengakibatkan bentuk proteinnya jadi tidak normal atau mengakibatkan si sel itu membelah terlalu cepat gitu sehingga tidak bisa dikendalikan. Itu mutasi ya.
Nah, harus hati-hati sama mutasi DNA. Hari gini mah sekarang itu banyak terjadi mutasi DNA. Apa? Karena pola hidup sebenarnya ya, bukan karena keturunan. Kalau misalkan kayak ada orang yang kena sindrom Down ya, tahu kalian mungkin nih kebidanan harus tahu sindrom Down. Jadi ketika lahir dia itu memiliki wajah yang hampir mirip seluruh dunia. Kulitnya putih, terus matanya sipit seperti, tapi beda, nggak seperti Chinese gitu ya. Sipitnya itu jatuh gitu, kemudian wajah bundar, kemudian hidung, hampir seluruh wajahnya itu mirip dunia gitu. Itu karena mutasi DNA sindrom Down. Nah, itu akibat apa? Akibat keturunan. Misalkan ayahnya punya carrier, DNA-nya carrier, ibunya juga punya DNA carrier, mereka menikah, ada salah satu anaknya yang muncul genetik sindrom Down tersebut gitu ya. Nah, itu mutasinya karena keturunan. Kalau sekarang banyaknya mutasinya karena pola hidup. Jadi misalkan kanker bisa karena keturunan, bisa karena pola hidup. Kalau karena keturunan seperti tadi ya ceritanya, tapi kalau karena pola hidup biasanya munculnya mutasi gen yang mengakibatkan kanker itu karena makanan mengandung karsinogenik. Contohnya apa karsinogenik? Banyak dibakar gitu ya, atau banyak aditif yang berbahaya, misalkan pengawet gitu ya, makanan yang berpengawet, pemanis buatan, pewarna buatan, sintesis yang tidak aman gitu ya, dan seterusnya. Jadi kalau pengawet itu boleh ditambahkan ke makanan? Nggak boleh, dengan catatan bahannya itu food grade, kemudian dan jumlahnya tidak terlalu banyak. Semakin banyak kita memakan makanan olahan yang ada pemanis buatan, pengawet, pewarna buatan, dan seterusnya, itu semakin beresiko tubuh kita itu mengalami mutasi DNA gitu ya. Jadi sehari gini tuh sekarang orang-orang karena gaya hidupnya pengen makanannya cepat saji, itu bukan raw food, bukan makan sendiri, jadi makan daging juga. Kalau kita lihat makan daging asli hasil kurban, misalkan atau kita memang beli daging kita olah sendiri, itu akan sangat berbeda dengan daging burger, misalnya dari McD, sebut saja McD. Nah, daging McD itu dia tidak pure daging, patty-nya itu, karena dia cacahan ya, selain cacahan dagingnya itu diawetkan karena dia butuh transportasi jarak jauh, jadi harus diawetkan. Kemudian ada tambahan perasa jelas ya, kemudian juga ada tambahan pemberat, jadi tidak seluruhnya daging tapi ada starchnya, ada tepungnya di situ. Jadi patty yang kita makan itu hanya sekian persen dagingnya mah gitu. Nah, itu bisa mengakibatkan mutasi genetik kalau kita makannya rutin banyak gitu. Ada juga orang yang makannya nggak rutin, nggak banyak, cuma sekali-kali, tapi kena mutasi genetik gitu karena makan makanan fast food. Kemudian juga dari pola tidur. Nah, pola tidur yang tidak normal nih biasanya generasi Z ya, Gen Z itu tidurnya biasanya larut malam. Bukan karena belajar, bukan karena apa, karena sosial media misalkan ya. Nah, itu tidak sehat buat otak. Nah, ketika pola tidurnya terganggu, nanti hormonal terganggu, pembentukan hormon terganggu. Nanti berkelanjutan terus-menerus akan terjadi mutasi genetik. Bisa jadi nanti di usia sekian itu dia akan kanker. Nah, paling banyak ini yang di wanita, di perempuan ya. Faktor yang mencetuskan mutasi genetik dari apa coba? Bukan dari makanan, bukan dari pola tidur, tapi dari kosmetik ya, dari skincare. Oke, misalkan wajahnya cantik, mulus, apa segala macam, tapi menggunakan skincare yang tidak aman. Oh, ini Bu sudah berbepom. Nah, kalau saya di TLM kemarin anak-anak mahasiswi saya suruh bawa skincare-nya, bawa. Kita cek di uji lab yang sederhana gitu ya, mengandung merkuri tidak, itu doang yang dicek, belum ke hidroquinon, belum kemana-mana, mengandung merkuri tidak, ternyata ketika dicek banyak itu yang mengandung merkuri, pantesan putihnya cepat, udah gitu tidak ada jerawat ya, jerawat tidak akan bisa tumbuh, nggak akan tumbuh bakteri, orang ada merkurinya ya, bakterinya tidak akan tumbuh, mulus seperti manekin ya, glowing seperti Korea gitu. Nah, itu yang berbahaya.
sekarang sih nggak kerasa ya, sekarang itu kerasanya cantik gitu, tapi kelihatan mana yang kulitnya itu alami, mana yang kulitnya itu kalau saya pribadi sebutnya aneh gitu ya, putihnya tuh aneh gitu. Terus tidak genetiknya tidak seperti itu gitu, tapi dia paksakan seperti itu. Nah, nanti akibatnya apa? 20, 30, 40 tahun mendatang sangat-sangat berpotensi terkena kanker gitu ya. Jadi hati-hati milih kosmetik ya. Harus yang benar-benar teruji klinisnya teh benar, jangan kemakan iklan gitu. Begitulah ya. Apalagi kalau di klinik-klinik kecantikan suka dia ada klinik kecantikan yang nakal masukin zat-zat aditif berbahaya. Yang penting konsumennya datang terus gitu, puas dengan hasilnya, tapi ternyata mengandung bahan berbahaya gitu ya. Oke, itu sepintas tentang DNA, gen, dan mutasi. Kita lanjutkan dulu. Sekarang kita lihat kromosom ya. Nah, jadi kalau kita kromosom itu bukan dirumus kromosom. Nah, kalau kita lihat seperti ini X, misalkan kromosom X. Kalau perempuan itu kromosom reproduksinya, kenapa kita bisa terlahir sebagai perempuan? Karena ada kromosom reproduksi X dari ibu dan X dari ayah gitu ya. Makanya kita jadi perempuan. Kalau X dari ibu, Y dari ayah, maka kita akan terlahir sebagai laki-laki. Gitu. Jadi penentu jenis kelamin itu sebetulnya sperma, bukan sel telur, gitu ya. Kalau bapaknya nyumbang X, kita akan jadi perempuan, bapaknya nyumbang Y, spermanya lahir laki. Nah, seperti apa itu kromosom? Kalau kita zoom in ya, kromosom itu seperti kain. Nah, kain itu ada benangnya kan ya. Nah, kita zoom in ada benang. Kemudian di dalam benang itu kalau kita lihat untaian benang, dia terdiri dari apa? Dia terdiri dari serat gitu ya. Seperti kapas. Nah, seperti itulah satu untaian kapas itu yang bisa terbang. Nah, itulah adalah untaian DNA. Jadi sangat kecil sekali gitu ya, tidak bisa terlihat oleh mata telanjang, pakai mikroskop aja nggak kelihatan ya. Kalian bayangkan ini adalah sweater. Terus ada sweater itu ada benang woolnya. Nah, dari benang itu kita bongkar lagi satu seratnya itu DNA. Jadi sampai jutaan dan mengandung ratusan gen di sepanjang satu kromosom. Kita memiliki berapa kromosom? Sama seperti ini ya. Seperti ini. Seperti apa? Yarn itu benang. Nah, ketika sel membelah, apa yang terjadi? Si kromosomnya ada di tengah, terus dia membelah diri dulu. Si kromosom membelah diri, baru jadi ada 2 inti sel dan baru jadi ada 2 sel. Jadi seperti ini. Nah, ini adalah ini dalam tubuh manusia itu 23 pasang kromosom. Jadi totalnya berarti ada 46 kromosom ya. Salah satu pasangnya itu adalah pasangan yang menentukan jenis kelamin. Nanti belum selesai. Oke. Nah, jadi setiap sel kita dia mengandung informasi genetik tentang badan kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau misalkan di dunia kepolisian ada pelaku itu dia menjatuhkan satu rambut aja ya, menjatuhkan satu rambut terus dicek di lab, oh ini urutan DNA-nya seperti ini.
Kemudian nanti kalau ada 5 tersangka, nah 5 tersangka itu diambil sampel DNA-nya, entah dari air liur, dari mukosa mulut, entah dari darah, bisa dari rambut, bisa dari kuku, macam-macam. Terus dicocokkan dengan rambut yang tadi tertinggal di TKP. Nah, itu bisa diketahui siapa pelaku sebenarnya, gitu ya. Karena tadi DNA-nya ada. Nah, tapi tadi kan setiap sel itu memiliki informasi genetik seluruhnya ya, utuh, DNA-nya utuh. Tapi ketika di sel mata, kita lihat di sel mata, itu kan DNA-nya utuh ya. Nah, tapi yang diaktifkan hanya sisi genetik untuk produksi mata aja. Yang lainnya di turn off, tidak dinonaktifkan. Terus juga di sel hati, misalkan ini sel hati ya, itu yang diaktifkan hanya genetik yang mengkodekan protein yang ada di dalam hati, gitu. Yang di lainnya di turn off, gitu ya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Oke ya, ini genetik. Kemudian jadi apa? Kromosom itu keseluruhan DNA dari ujung sampai ujung, gitu ya. Ada protein penstabil, jadi dia di package, dibungkus. Ada berapa kromosom? Ada 46 kromosom dan berpasang-pasangan. Jadi 23 pasang. Nah, dari 23 pasang itu salah satunya adalah kromosom yang mengkodekan jenis kelamin, gitu ya. Entah itu laki-laki atau perempuan. Nah, makanya misalkan di nomor 23 itu ya, dia mengkodekan apakah dia itu laki-laki atau perempuan. Di dalam kode genetikanya, dia akan mengkodekan apakah diproduksi hormon testosteron di dalam tubuh kita atau diproduksi hormon estrogen, gitu ya. Testosteron itu yang membuat sperma, membentuk penis, skrotum, dan seterusnya. Kalau di perempuan, estrogen itu berperan dalam pematangan sel telur, ovarium, dan seterusnya. Kita sebagai perempuan punya hormon testosteron? Tidak punya, tapi sangat-sangat sedikit, gitu ya. Dan makanya di kromosom kelamin tersebut, kalau laki-laki ya ada jakunnya, gitu ya, tidak ada payudaranya, dan seterusnya. Kalau perempuan, ciri-cirinya perempuan. Jadi sangat tidak mungkin transgender itu sebenarnya, oh saya itu adalah laki-laki sebenarnya yang terjebak di dalam tubuh perempuan, yang nggak mungkin. Dari kromosomnya aja udah di statement bahwa dia itu memang perempuan, gitu. Dan sebaliknya, kalau kromosom yang laki-laki ya laki-laki tuh lain harusnya, gitu ya. Jadi itu masalah penyakit psikologis saja. Nah, satu pasang itu dari bapaknya, satu pasang lagi dari ibunya. Jadi nggak bisa juga kalau mau LGBT, nggak bisa kromosomnya dari laki-laki atau dari perempuan-perempuan, nggak bisa ya. Harus pas. Sudah ya. Ada pertanyaan dulu sampai situ? Si DNA itu menjadi protein. Dalam kita ada protein, ya ada DNA itu mengkodekan protein. Nah, ada masalah. Nah, ada masalah. Tadi kita memiliki DNA. DNA itu tempatnya di mana? Di dalam inti sel. DNA itu di dalam inti sel, sementara produsen protein, ya alat untuk memproduksi protein adanya di sitoplasma di sini. Nah,
ada masalah, sementara DNA kita itu terjebak, dia terkurung di dalam inti sel. Dia tidak bisa keluar ke sini. Nah, bagaimana dia menyampaikan kode genetiknya untuk membuat protein? Ya, nah caranya adalah si DNA dia membuat pesan, ya, membuat teks WhatsApp yang mengkodekan dirinya berupa apa namanya? Berupa RNA, gitu ya. Jadi DNA dia mengkopikan dirinya berupa RNA. Kalian lihat dan jadi DNA yang di dalam sel yang terlibat langsung keluar bisa menyampaikan pesan, dia membuat kopi, fotokopiannya berupa RNA. Gitu. Satu sisi aja yang dikopikan dari DNA tersebut. RNA dia memiliki informasi yang sama dengan si DNA, tapi keluar. Dia bisa keluar mendapatkan di poin-poin di sel. Keluar dari sel dia masuk ke sitoplasma. Di sitoplasma barulah dia ketemu sama alat pembentuk protein. Ini adalah produsen protein ya, alat pembentuk protein. Namanya ribosom. Ribosom ini seperti burger, ada bagian kecil di bawah dan ada bagian yang besar di atas. Ya, burger ribosom ini dia fungsinya membaca RNA, ya, membaca pesan di DNA. Oh, urutannya seperti kodenya. Nah, dari tersebut pilih satu persatu Lego yang kita makan tadi. Kita makan protein, ada susunan Legonya. Nah, dia panggilin Lego satu persatu untuk menyusun kembali protein. Gitu. Sesuai dengan ya. Jadi, ulangi lagi. Tadi kita makan protein. Itu adalah building blocks. Kita makan sapi. Ada Lego berbentuk rumah misalkan ya. Itu adalah otot sapi. Kita nggak butuh otot sapi. Nah, oleh pencernaan kita diapain si Legonya? Lego yang berbentuk rumah dibongkar, Legonya satu persatu dibongkar. Kemudian di dalam tubuh kita diapain? Disusun ulang Legonya, gitu ya. Nah, bagaimana urutan susunannya? Itu berdasarkan si kode genetik tadi ini, berdasarkan kode DNA. DNA-nya diterjemahkan dulu ke dalam RNA biar bisa keluar dari inti sel, baru dibaca oleh alat namanya ribosom. Oh, kodenya misalkan ini G. Nah, CUG manggil satu Lego warna orange. Kemudian urutan kemudiannya UGC, setiap tiga ya, yang dibaca itu setiap kode. Kemudian kodenya UGC. Oh, UGC itu manggil Lego warna biru. Gitu ya. Kemudian urutannya CAG, oh manggil Lego warna hitam, dan seterusnya. Makanya nanti kita punya susunan Lego sendiri, tidak seperti yang kita makan tadi. Gitu ya, asam amino. Itu asam amino ya. Nah, dia membentuk protein seperti apa. Ya, tergantung pada yang dia baca. Bahkan satunya Lego asam amino. Nah, contohnya tadi CAA itu menyuruh si ribosom untuk memanggil satu Lego. Legonya glutamin, misalkan yang warna hijau. Terus pada AGU beda lagi, dia akan memanggil Lego asam amino yang warna merah, misalkan. Jadi terbentuk pas proteinnya dengan susunan kita sendiri, kode kita sendiri. Setelah itu, protein yang tadi sudah jadi, dia bisa menjadi banyak hal, bisa menjadi pigmen, bisa menjadi keratin, kolagen, DNA itu adalah molekul blueprint ya, kode untuk membentuk protein kita, protein untuk membentuk ya semua sisa kita. Karena dia tidak bisa keluar dari inti, maka dia mengkopikan dirinya berupa RNA. RNA bisa lolos dari inti sel.
RNA ketemu sama ribosom, dibaca oleh ribosomnya manggilin satu persatu Lego asam menjadi protein, ya. Protein menjadi apa? Protein untuk ya kita makhluk hidup, gitu ya. Asam amino tadi asam amino disusun menjadi protein, protein disusun menjadi sel disusun menjadi apa namanya jaringan, tisu itu jaringan, ya, jaringan disusun menjadi organ dikomunikasikan menjadi ya. Oke, ada pertanyaan? Habis materinya. Mudah-mudahan bisa dipahami, nanti linknya akan saya kirimkan untuk